Perkenalkan, nama saya Christina dengan BM 2146026. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis di mata kuliah Psikologi Etika Pariwisata bagian konsep psikologi. Tempat destinasi wisata yang kelompok kami pilih adalah Taman Wisata Alam Panbil. Di sini saya mengambil salah satu contohnya seperti di Eko Edu Park yang baru saja dibuka. Di sana kita bisa animal feeding, memberi makan kelinci, burung merah, burung merpati, dan animal encounter yang terletak di Jalan Ahmayani, Muka Kuning, Batam. Di sini saya akan mengambil teori dari Carl Jung. Fungsi rasio terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pikiran dan perasaan. Pikiran, menurut analisis saya, konsumen memiliki ide yang tertanam dalam pikiran untuk menjelajahi taman wisata, khususnya mengenai alam. Yang kedua, perasaan, hal yang dialami konsumen ketika mengunjungi taman wisata bisa seperti kagum, senang melihat keindahan alam yang tersedia di tempat wisata tersebut. Selanjutnya ada teori psikososial. Teori psikososial terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada minat sosial, kedua ada gaya hidup, dan ketiga diri kreatif. Yang pertama yang akan saya bahas adalah minat sosial. Menurut analisis saya, konsumen memiliki minat mengunjungi tempat wisata bisa karena faktor dari media sosial, iklan, atau dari perkataan orang mengenai tempat wisata tersebut. Karena konsumen menjadi penasaran akan tempat tersebut yang diperbincangkan oleh orang-orang, konsumen pun mempunyai keinginan untuk mengunjungi tempat tersebut. Sebagai contohnya, yang sangat berpengaruh adalah media sosial. Salah satu influencer dari Batam dengan akun bernama Batam Disease yang memiliki followers 140k yang sangat berpengaruh, yang selalu mempromosikan sesuatu atau hal-hal baru mengenai kota Batam. Dia sudah mempromosikan atau membuat sebuah video mengenai Eko Edu Park tersebut yang sudah ditonton sebanyak 93.477 viewers, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap followersnya yang ada di kota Batam. Selanjutnya ada gaya hidup. Menurut analisis saya, konsumen berpikir bahwa tempat wisata itu sangat trendy atau sangat trending di masa-masa sekarang. Oleh karena itu, bisa jadi adanya penimbulan keinginan untuk mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Dan yang terakhir ada diri kreatif. Konsumen bertindak kreatif ketika mengunjungi tempat wisata. Adanya sesuatu pemikiran dalam diri mereka dan mendorong mereka melakukan sesuatu yang kreatif di tempat wisata, seperti contohnya memberi makan hewan-hewan yang tersedia di tempat tersebut. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diretas oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi dibuat menjadi hal yang memotivasi. Konsep hierarki kebutuhan landasan ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Contohnya, bila individu merasa haus, karenanya individu akan terus mencoba untuk memuaskan dahaga. Individu mampu hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu, tetapi jika tanpa cairan, individu hanya mampu hidup beberapa hari saja, karena kebutuhan akan cairan lebih kuat daripada kebutuhan akan makan. Teori kebutuhan Taman Wisata Alam Panbil. Yang pertama yaitu destinasi daya tarik wisata.
dapat mengeksplorasi beberapa spot di area khusus satwa seperti Taman Kelinci, Pavilion Burung, Kubah Merah, Albino, dan kolam ikan koi terbesar di Kota Batam. Yang kedua, transportasi. Menggunakan kendaraan sendiri ataupun bus maupun bus pariwisata yang harganya murah. Yang ketiga, fasilitas. Wisatawan bisa melakukan aktivitas animal feeding. Biaya dipungut untuk membeli pakan hewan mulai dari pakan kelinci yang harganya 40.000, burung merak 25.000, burung merpati dan ikan koi 25.000, dan animal encounter seharga 25.000. 4. Jasa souvenir. Melihat pemandangan alam yang cukup indah serta disediakan fasilitas yang elok untuk menjadi spot foto. Yang kelima, jasa travel agent and tour operator. PT Vital Idola Pesona Tour and Travel, Nadif Tour and Travel Batam, Nusa Jaya Indofast Tour and Travel. Yang keenam, jasa perusahaan pendukung. Kuliner seperti restoran terkenal yaitu KFC, kuliner oriental yang berasal dari Korea, gerai es krim, dan coffee shop. Perilaku konsumen terhadap taman wisata Alam Pambil. Pada perilaku konsumen terdapat 3 tahap, yaitu pemilihan, pembelian, dan penggunaan. Yaitu yang pertama adalah memilih, yaitu pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Pada tahap ini, konsumen akan mencari informasi terdapat pada taman wisata alam lain yang berada pada Kota Batam, dan adanya perbandingan taman wisata alam Batam Pambil dengan taman wisata alam lain, sehingga dipastikannya terhadap pemilihan taman wisata alam Pambil karena adanya ketertarikan yang berbeda daripada wisata alam lain. Yang kedua adalah membeli, yaitu pembelian pada produk yang sudah dipilih dari berbagai pemilihan yang menarik. Pada tahap ini, wisatawan akan membeli tiket masuk untuk ke dalam taman wisata Alam Pambil setelah melakukan pemilihan dari berbagai taman wisata alam lain. Yang ketiga adalah menggunakan, yaitu penggunaan pada produk yang telah dibeli konsumen. Pada tahap ini, wisatawan akan masuk ke dalam taman wisata Alam Pambil dan menikmati keindahan alam di dalam wisatawan Alam Batam Pambil, seperti adanya menaiki kapal di atas danau buatan yang terdapat dalam taman wisata Alam Pambil, dan adanya foto bersama dengan ular, burung, kelinci, dan lain-lain. Perilaku konsumen dan komunikasi terhadap taman wisata Alam Batam Pambil. Yang pertama adalah pengirim. Pada tahap pengiriman, yaitu adanya penyebaran informasi ataupun pembuatan informasi penting dapat berupa informal dan formal. Sumber informasi dapat diterima dari saluran televisi pada iklan terhadap taman wisata Alam Batam Pambil, dan adanya pendapatan informasi dari keluarga ataupun teman yang pernah pergi ke taman wisata Alam Batam Pambil. Yang kedua adalah penerima. Pada penerima komunikasi, bertujuan sasaran utama adalah pemasaran kepada konsumen, dan agar dapat dipastikannya konsumen dapat membeli produk tersebut, maka harus adanya pembangunan terhadap keefektifan dalam berkomunikasi antara produsen dan konsumen. Sepertinya adanya kepromosian dari seseorang produsen kepada wisatawan yang lagi mencari taman wisata alam yang berada pada Kota Batam. Maka adanya promosi terhadap taman wisata alam Kota Pambil, dan adanya komunikasi yang mudah dimengerti, seperti bisa adanya penyebaran seperti pada taman wisata alam Batam Pambil. Adanya danau buatan yang bisa menikmati keindahannya dengan perahu angsa dan lain-lain. Yang ketiga adalah medium. Dalam suatu komunikasi memiliki salah satu unsur penting, yaitu ketepatan dalam penggunaan saluran komunikasi, yaitu adanya pemahaman saluran komunikasi adalah sejauh mana saluran yang digunakan efektif bagi konsumen atau penerima pesan. Seperti jika kita membuat iklan terhadap tempat wisata alam Taman Batam Pambil melalui televisi ataupun media elektronik lainnya, pada dasarnya kita mengutamakan periklanan kepada orang-orang yang memiliki ekonomi menengah atas, dan adanya perhatian pada penyebaran iklan, yaitu pada pembuatan iklannya dimasukkan ke dalam iklan berwisata dan bukan bagian pada iklan penjualan barang elektronik ataupun lain. Yang keempat adalah pesan.
Setelah pengonsumsi konsumen, yaitu setelah wisatawan mengunjungi Taman Wisata Alam Batam Pambil, maka adanya peninggalan pesan pada website Taman Wisata Alam Batam Pambil. Pada pesan dapat bersifat verbal, yaitu lisan ataupun tulisan. Dengan adanya juga non-verbal, yaitu foto, ilustrasi ataupun simbol. Dan ada juga kombinasi pesan kombinasi dari pesan verbal dan non-verbal. Pada pesan verbal, pada Taman Wisata Alam Kota Batam Pambil, yaitu dengan adanya pemberian komentar ataupun rating pada website Google Taman Wisata Alam Batam Pambil. Dan jika dengan pesan non-verbal, yaitu dengan salah satunya adalah dengan foto-foto pemandangan dan keindahan di dalam Batam Wisata Alam Batam Pambil, dan diupload pada kolom komentar website Taman Wisata Alam Batam Pambil. Dan adanya pesan kombinasi, pada pesan kombinasi akan memberikan pesan kepada penerima dengan teliti dengan adanya foto-foto dan pesan yang ingin kita tinggalkan pada website wisata Alam Batam Pambil. Yang kelima adalah umpan balik. Pada komunikasi, salah satu pentingnya yaitu umpan balik untuk mengetahui apakah konsumen dapat memahami secara total terhadap komunikasi ini, seperti adanya respon wisatawan secara lisan ataupun tulisan kepada Taman Wisata Alam Pambil ataupun tidak. Hal tersebut dapat membantu menghitung jumlah wisatawan dan penghasilan pada Batam Wisata Alam Kota Batam Pambil. Perkenalkan, nama saya Lucy Renawati dengan NPM 2146032. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing communication Taman Wisata Alam Pambil. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu marketing communication. Jadi marketing communication itu adalah suatu konsep yang terkini dalam bauran masyarakat yang dulunya itu disebut dengan istilah promosi. Namun konsep promosi kecenderungan dilakukan secara sentrik, yang dilakukan secara satu arah, yaitu dari produsen ke konsumen. Tidak dengan konsep komunikasi pemasaran yang mengedepankan interaksi secara dua arah, sehingga akan terjalin interaksi atau engagement yang ujung-ujungnya akan meningkatkan kedekatan antara produsen dan konsumennya, atau more closer than competitor. Kemudian kegiatan pokok marketing communication itu adalah menyebarkan informasi atau menginformasikan, mempengaruhi atau persuasi, dan mengingatkan penerima pesan, atau dalam hal ini adalah pasar beserta semua pihak yang berkepentingan. Dan ini adalah beberapa contoh marketing communication yang dilakukan oleh Taman Wisata Alam Pambil. Di sini mereka itu yang pertama itu menggunakan media sosial. Media sosial yang mereka gunakan itu adalah Instagram. Jadi melalui Instagram resmi mereka, yaitu Pambil Nature Reserve, mereka itu memposting beberapa foto atau informasi tentang Taman Wisata Alam Pambil. Bisa kita lihat sendiri di Instagramnya. Yang kedua itu mereka menggunakan saluran atau channel. Yang saya ketahui itu ada beberapa video postingan di YouTube mengenai Taman Wisata Alam Pambil. Mungkin dengan postingan video di YouTube tersebut akan dapat menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung ke Taman Alam Wisata Pambil. Menurut saya, dengan saluran channel tersebut yang mengupload tentang video Taman Wisata Alam Pambil, itu dapat mengundang beberapa wisatawan untuk berkunjung ke Taman Wisata Alam Pambil. Dan yang terakhir itu adalah event atau sponsorship. Yang saya ketahui itu seperti mengadakan event, dan dari Taman Wisata Alam Pambilnya sendiri juga mengadakan event, mungkin untuk menarik wisatawan yang datang, dan bisa kita lihat sendiri di sorotan Instagram milik Taman Wisata Alam Pambil tersebut, yaitu Pambil Nature Reserve. Tujuan komunikasi yang diterapkan oleh
Taman Wisata Alam Panbil itu adalah untuk mencapai pada tingkat perilaku, yaitu masyarakat ingin mengunjungi Taman Wisata Alam Panbil secara terus-menerus dan membagi informasinya kepada masyarakat lainnya yang belum pernah datang ke sana. Pada slide kali ini saya akan membahas tentang budaya konsumen pada Taman Wisata Alam Panbil atau Eco Edu Park. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya itu adalah tingkah laku yang secara berulang-ulang kita lakukan sehingga menjadi budaya itu sendiri. Adapun fungsi budaya yang ada di Taman Wisata Alam Panbil ini antara lain identitas. Tidak hanya dari kalangan anak-anak yang datang ke sini dengan keluarganya, bahkan anak remaja juga datang ke sini dikarenakan taman wisata ini cocok untuk semua kalangan keluarga, baik untuk anak-anak juga. Mengapa demikian? Dikarenakan Taman Wisata Panbil ini mereka tidak hanya menyediakan taman rekreasi saja, melainkan kebun binatang, spot foto, ataupun tempat kafe juga ada di sini. Dan yang kedua ada batas, nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini tidak dipandang maupun anak-anak, remaja maupun orang tua, karena semua kalangan bisa masuk. Dan yang ketiga ada pembentukan perilaku dan sikap. Jika kita melakukan berpergian kemanapun, kita pasti akan mengontrol sikap dan pembentukan karakter kita dimanapun kita berada. Tentunya dengan kita berpergian ke wisata alam Panbil ini, kita bisa mengatur sikap dan tindakan kita seharusnya bagaimana kita bertindak, dikarenakan di situ bukan cuma dari keluarga kita saja, tapi kita berhubungan dengan orang lain untuk menjalankan aktivitas selama ada di sana, seperti itu. Nah, adapun komitmen yang dilakukan pada rekreasi ini, yaitu sebagai karyawan ataupun sebagai pendatang yang datang ke situ, kita harus memperhatikan sikap utama kita, tentunya kepada kebutuhan dasar guna untuk apa kita datang ke tempat tersebut. Dan yang kelima adalah media komunikasi. Seperti yang kita ketahui, jika kita ingin berpergian kemana-mana, pasti tidak lupa untuk membawa handphone yang berkamera tentunya, ataupun kamera untuk apalagi guna HP dan kamera itu ya, pasti untuk mengambil potret di saat kita berrekreasi. Nah, melalui media komunikasi ini juga kita bisa saling menelpon ya, tentunya walaupun hal utama yang kita gunakan HP kita bawa ke suatu rekreasi itu untuk berkamera, tentunya juga kita bisa saling menukar informasi melalui media komunikasi tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis budaya. Yang pertama itu ide atau gagasan. Nah, di dalam ide atau gagasan ini sebuah pola pikir terbentuk, di mana dari yang abstrak menjadi terpikir menjadi satu kumpulan yang mengatakan bahwa kita harus melakukan hal tersebut karena kita sudah memikirkannya seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang taman wisata alam kan, ini kan udah marak juga nih di sosial media tuh. Jadi kita langsung berpikir, oh, kalau taman wisata berarti ada rekreasinya. Nah, pas kita mengetahuinya ternyata bukan cuma taman rekreasi saja, melainkan kebun binatang, kafe, tempat-tempat untuk shop, untuk belanja juga ada di sini disediakan. Melalui ide dan gagasan tadi, kita melakukan sebuah aktivitas, yaitu nomor 2 tadi. Segala sesuatu yang kita lakukan di aktivitas ini tergolong menjadi kebiasaan berulang-ulang, sehingga menjadi kebudayaan juga yang terwujudlah dalam aktivitas. Jadi budaya konsumen melalui aktivitas ini, yaitu kita berpergian ke suatu tempat. Contohnya ini taman wisata alam, kita pergi untuk melakukan rekreasi, untuk juga melakukan hal yang ingin kita lakukan melalui pikiran kita tadi, hingga menjadi yang nomor 3, yaitu hasil budaya. Nah, melalui aktivitas ini,
hasil budaya juga bisa dilihat maupun didengar. Nah, tentunya setelah kita melakukan aktivitas tersebut ya, kan kita pergi ke taman wisata alam. Jadi kita bisa tahu gitu kan, tidak dari ambang-ambang abstrak lagi, karena kita sudah melakukan aktivitas kita, kita sudah pergi ke tempat tersebut, jadi kita bisa merasakannya. Kita bisa merasakannya, oh ternyata tempat ini seperti ini, tempat ini untuk melakukan sebuah rekreasi dengan keluarga ataupun teman-teman kita, sehingga kita lebih luas mengetahui bahwasannya binatang-binatang itu seperti ini, seperti itu ya. Jika sebelumnya kita melihat hewan-hewan di sekeliling kita seperti ayam ataupun anjing di peliharaan. Nah, ini kita melihatnya di kebun binatang. Tidak hanya dengan dua jenis itu, tapi berbagai binatang juga ada di sini. Nah, yang selanjutnya itu ada tingkatan budaya. Tingkatan budaya ini hampir sama ya dengan jenis-jenis budaya tadi, karena bersifat berawal dari pikiran, aktivitas lalu kita lakukan. Namun perbedaannya itu adalah yang pertama ada artefak, yaitu apapun yang kita lihat, kita dengar, dan kita lakukan, semua yang berhubungan dengan hal yang kita lakukan terhadap kelompok lain itu bersifat contohnya lingkungan fisik, organisasi, ataupun cara berperilaku, cara berpakaian. Nah, dari itu semua menjadi sebuah budaya di mana kita melakukannya di kegiatan kita setiap harinya. Sama halnya seperti kita berpergian ke taman wisata alam ini, kita melakukan perilaku kita itu seperti apa yang baiknya kita lakukan, dan cara berpakaian kita ke sana itu harus disesuaikan dengan apapun yang ada di sana gitu. Jadi melalui adanya artefak ini menjadikan kita acuan dikarenakan teman-teman kita sudah banyak yang pergi atau semua kalangan pergi ke sana. Nah, kita juga ingin adanya niat untuk merasakan hal tersebut. Nah, dan yang kedua itu adalah nilai. Nah, melalui nilai ini, alasan yang diberikan setiap audien atau setiap masyarakat untuk mendukung caranya melakukan sesuatu. Dengan hal itu, kita bisa memberi value-nya kita terhadap sebuah tempat tersebut. Oh, tempat ini layaknya seperti ini. Nah, dikarenakan semua orang memberikan value yang oke. Nah, di situ jadi para pendatang yang belum datang ke sana ada niatan untuk pergi ke taman wisata ini karena tempatnya memang cocok banget untuk melakukan rekreasi dengan keluarga. Intinya positive vibe. Nah, dan yang ketiga itu adalah asumsi dasar. Nah, dari asumsi dasar ini tadi terluncur bahwa adanya nilai-nilai yang dianggap baik dari setiap orang untuk suatu tempat ini. Dari sini tergerak untuk setiap orang melakukan berpergian ke sini. Karena dianggap nilai-nilai yang ada di dalam tempat ini bagus dan dianggap oleh semua orang perspeksinya itu baik dan bagus untuk menambah wawasan ya tentunya. Maka dari itu adalah niatan asumsi setiap orang untuk melakukan kegiatan ataupun untuk melakukan berpergian ke tempat ini. Nah, jadi dari pelajaran yang kita petik pada budaya konsumen ini adalah keterkaitan setiap individu ataupun setiap makhluk sosial itu sangat berfungsi untuk budaya konsumen ini. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap value atau setiap sesuatu yang dianggap orang baik belum tentu dianggap yang orang lain lagi baik. Nah, karena itu melalui subbudaya ini kita belajar bagaimana kesamaan, kepercayaan, dan pengalaman yang membedakan anggota lain
menjadi satu gitu ya. Nah, anggota ini bisa didasarkan dari kesamaan umur, latar belakang, suku, dan tempat tinggal. Nah, bisa aja dari persepsi anak-anak itu bahwasannya ini itu nilainya seperti ini. Tingkat remaja menurutnya saya lebih suka di bagian kafenya gitu kan. Ada juga yang melalui dari kalangan orang tua, baiknya mereka memilih tempat yang ini seperti itu. Dikarenakan value yang berbeda-beda, maka adalah budaya dari beberapa subkultur seperti itu. Dan yang pertama adalah lingkungan berdasarkan subkultur. Nah, dari lingkungan ini contohnya kita ambil persepsi dari kalangan anak muda. Nah, pasti di setiap kalangan anak muda itu mengatakan bahwa ada yang baru nih di Taman Wisata Alam. Kalian wajib mencobanya, kalian wajib pergi ke sini katanya kan. Terus teman yang satu lagi penasaran gitu kan. Apa iya tempat ini sebagus itu? Nah, dari tanggapan atau dari persepsinya teman tadi memberikan niat adanya suatu kalangan dari kalangan pemuda itu ada niatan untuk pergi ke tempat itu. Dan tentunya itu dipengaruhi oleh setiap lingkungan. Dan kalau lingkungan anak-anak biasanya sih dari kalangan orang tua yang mengajak biar mereka bisa lebih mengetahui bahwasannya binatang-binatang itu macamnya sangat banyak. Jadi dari mereka berpergian ke tempat tersebut mereka mengetahui bahwasannya ada banyak sekali binatang-binatang yang belum mereka ketahui. Nah, dari hal ini juga anak-anak bisa belajar untuk menambah wawasan. Dan peran orang tua di sini gunanya untuk memberikan momen gunanya keharmonisan keluarga itu seperti apa. Nah, dan yang kedua itu ada jenis kelamin sebagai sebuah subkultur. Nah, di sini juga sangat berpengaruh ya. Contohnya kalau kita mau pergi ke berbagai tempat, kita harus mengetahui tempat ini itu cocok untuk semua jenis atau tidak. Nah, Taman Wisata Alam ini sangat cocok untuk semua jenis kelamin maupun wanita ataupun perempuan dikarenakan tempat ini khusus untuk taman rekreasi dan taman tentunya ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena Taman Wisata Alam Pambil ini mereka kan menyediakan berbagai tempat selain tempat kafenya, tempat rekreasinya, tempat kebun binatangnya. Jadi semuanya imbang gitu ya. Oke, yang ketiga ada pendidikan sebagai budaya. Nah, jika berpergian ke Taman Wisata Alam ini, semua pendidikan tidak dibedakan gitu ya, karena dari kalangan anak-anak sampai dewasa juga bisa ke sini. Sama halnya dengan nomor 4 dan 5, yaitu pendapatan dan pekerjaan sebagai subbudaya. Mungkin yang membedakannya hanya biaya masuk. Nah, karena itu kan jika kita membawa anak-anak itu ditanggung oleh orang tua ya, begitu. Mungkin yang membedakan hanyalah jika mereka ke sana kan itu kan daya patok untuk memberi makan jenis hewan ini biayanya segini, biaya untuk patok hewan yang satunya lagi segini ataupun mereka ke kafe maupun taman rekreasinya itu kan beda lagi ya. Itu tergantung dari perspektif atau untuk kalangan itu mereka maunya yang kemana. Karena nggak harus semuanya jalan nih. Bisa juga mereka hanya cuman ke kebun binatangnya saja. Bisa juga cuman untuk berfoto di spot foto yang bagus. Nah, dan yang terakhir ada program pemasaran berorientasi budaya. Dan yang pertama itu ada mitos, ritual, dan simbol. Dan yang nomor satu ini mungkin lebih mengarah ke setiap pribadi masing-masing ya. Mungkin jika melakukan bepergian ke taman wisata, mereka mungkin mempercayai adanya mitos atau bisa dikatakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tempat rumah maupun di tempat di sana dibedain seperti itu ya. Bisa dikatakan sih seperti menjaga attitude gitulah.
lebih baik, atau suatu ritual menurut kepercayaan masing-masing bahwa entah memberi makan kelinci tidak boleh sembarangan atau hanya ahli yang memberikan, seperti itu kita tidak tahu ya, karena kan mitos dan ritual kepercayaan orang berbeda-beda ya, ataupun simbol yang dilakukan. Namun, akan tetapi, sebelum kita memberikan makan kepada binatang yang ada di sana, itu tuh ada penjaganya gitu yang memberikan tutorial pertamanya. Nanti kita akan melakukannya yang seperti yang mereka lakukan gitu ya. Jadi ada arahannya, tidak sembarang-sembarang ya. Dan yang kedua ada budaya dan strategi pemasaran. Nah, dari strategi pemasaran ini, Taman Wisata Alam Pambil tidak memberikan satu rekreasi saja, melainkan banyak rekreasi. Dari strategi ini kita bisa tahu bahwa peluang untuk masuknya setiap pendatang itu sangat banyak, karena tidak cuma satu aja gitu ya. Jadi mereka bisa ke semua tempat gitu dengan hanya membayar biaya masuk yang sudah dipatokkan kepada mereka, ataupun selain dengan biaya masuk itu, mereka juga akan membayar biaya untuk memberikan makanan kepada binatang tersebut. Itu termasuk strategi pemasaran juga ya. Nah, melalui budaya ini berarti dilakukannya secara berulang-ulang. Ya, tentu saja karena sudah menjadi patokan strategi mereka untuk melakukan peluang bisnis seperti apa gitu ya. Dan yang ketiga adalah perubahan nilai-nilai. Nah, mungkin bisa saja dikarenakan banyaknya masyarakat yang datang ke Taman Wisata Alam Pambil atau Eco Edu Park ini mengakibatkan perubahan, yaitu biaya masuk ataupun nantinya mereka melakukan marketing seperti apa kita tidak tahu. Pastinya ada perubahan dari proses program pemasaran yang mereka lakukan. Namun untuk saat ini sepertinya belum ada dikarenakan masih banyak bangunan-bangunan yang akan dilaksanakan. Nah, itu juga sangat berpengaruh tentunya ya. Makin bertambahnya fasilitas pasti tentunya makin lumayan lah harganya ya. Jadi intinya pada materi budaya konsumen ini bahwa mengajarkan kepada setiap kita apapun yang kita dengar dan apapun yang kita lakukan itu adalah berasal dari kebiasaan yang dilakukan oleh konsumen. Karena baik buruknya value yang kita berikan itu adalah tanggapan kita terhadap apapun yang kita lakukan di saat kita berpergian, apapun yang kita lihat, karena itu pelanggan ya yang pelanggan yang tahu semuanya. Seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian proses pengambil keputusan. Proses keputusan pembeli dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan evaluasi pasca pembeli. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Sebelumnya kita harus mengerti pengertiannya. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terhadap perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Bila kita kaitkan dengan Taman Wisata Alam Pambil, seorang wisatawan tentunya sudah mengatur waktu untuk berpariwisata dan menyiapkan terlebih dahulu apa yang harus disiapkan sematang-matangnya untuk berwisata. Contohnya mempersiapkan dana. Dan yang B, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Bila kita kaitkan, maka seorang wisatawan tentunya akan mencari tahu terlebih dahulu tempat wisata yang mereka ingin kunjungi, apa saja yang terdapat di tempat tersebut.
Dan yang C yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Bila dikaitkan, tentunya wisatawan tidak hanya memilih satu tempat yang ingin dikunjungi, pasti memiliki tujuan alternatif seperti pilihan kedua kalau pilihan pertama tidak cocok dengan para wisatawan. Dan yang D itu keputusan pembeli. Pada tahap keputusan pembeli, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Bila kita kaitkan dengan seorang wisatawan, tentunya memilih tempat wisatawan sesuai keinginannya. Tentunya sesuai dengan dana yang dimiliki, apakah dana sudah cukup atau untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Yang C, evaluasi pasca pembelian. Setiadi 2003 menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Bila kita kaitkan, tentunya seorang wisatawan akan kembali ke tempat wisata tersebut karena merasa puas dengan apa yang ada di dalam wisata tersebut, dan tentunya akan memberitahu kerabat dan orang terkasih untuk berkunjung ke tempat tersebut.